binuril ma'rifati wal mahabbati wal imtinan. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adam wa ala alihi wa sahbihi nuri zalat amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Faqala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para penjahat wal penjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binisku, para orang tua, wabil khusus segenap keluarga besar Pondok Pesantren Hayatul Huda, keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu di Hayatul Huda, keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar Mushola Ahsanul Muhajirin, dan juga segenap jamaah Majelis Taklim subuh nan
Pondok Pesantren Nihayatul Huda, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para bapak dan para ibu, saudara-saudara sekalian, segenap jamaah Majelis Taklim Subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayah-Nya, serta qudrat dan iradatnya. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah, ceria dan bahagia ini kita masih diberikan umur panjang, sehat badan, waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul dan bertemu kembali di satu majlis yang mulia, yaitu Majlis Taklim Subuh dan Bahagia di Pondok Pesantren Nihayatul Huda, dalam rangka turut serta taklim dan silaturahim. Moga-moga dengan taklim kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan dengan silaturahim kita meraih umur panjang, rizki gampang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga berlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu, hadirin hadirat segenap jamaah Majelis Taklim Subuh dan Bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda yang saya hormati dan senantiasa Allah muliakan, dengan mengucap Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Mari kita buka kembali dan kita mulai kembali aktivitas dan rutinitas taklim yang biasa dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi selesai sholat subuh di Pondok Pesantren Nihayatul Huda, yang harapan kita mudah-mudahan Allah senantiasa panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, sehingga kita dapat mengikuti sejak dimulainya ini pengajian hingga penutupan sementara di tahun atau di Ramadan tahun yang akan datang. Juga berharap kepada Allah agar kiranya dengan sababiahnya dibuka pengajian ini, dibuka pula pintu hidayah dan taufik Allah bagi kita, dan dibuka pula pintu mata hati kita, dibuka pula pintu rizkinya Allah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, yang siogianya ada istilah halal bihalal, karena mungkin udah terlalu lama takut ada istilah udah pada selesai, udah habis halal bihalalnya. Ya sebetulnya tidak ada istilah, bukan hanya karena lebaran, bukan hanya karena dosa dan salah, tapi betapa perlu dan pentingnya bagi yang memahami kehidupan. Artinya yang pertama, kehidupan itu tidaklah sendirian, yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Terlebih-lebih kita butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka butuhnya kita kepada Allah kapan kira-kira? Setiap saat. Dunia akhirat. Kalau setiap saat mah kita kayaknya pokoknya dunia akhirat itu butuh kita kepada Allah. Kemudian butuh kita terhadap sesama manusia kapan kira-kira? Sama dunia akhirat.
dibutuhkan oleh kita dan berapa yang dibutuhkan oleh kita, semuanya adalah keperluan dan kebutuhan kita yang tidak serta-merta dengan sendirinya tanpa orang lain tidak ada dalam kecukupan, terlebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk memperbaiki kebutuhannya agar kiranya tidak ada satu kecanggungan, tidak ada satu keganjilan, adalah saling bertemu. Lebih daripada itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kira-kira betah karena apa? Betah karena apa kira-kira? Ibu, betah karena apa? Betah karena bareng-bareng. Betah karena bersama-sama. Istilah orang Jawa ada apa? Makan kumpul, kan gitu bahasanya. Makan kumpul, gak makan nyari. Bukan itu istilah, Pak. Jadi makan kumpul kagak makan kalau kagak nyari makan angin, bener. Yang artinya nyari bukan nyari makannya, nyari alat untuk memperoleh kemudahan. Apa caranya? Bersama. Insya Allah di dalam kebersamaan ada pertolongan Allah. Yadullahi ma'al jamaah. Pertolongan Allah ada di dalam kebersamaan. Sebab bisa diakui, bahkan dicek, sekalipun kita ada di Bungalau. Apa Bungalau? Punya villa yang superb, itu namanya Bungalau. Segala ada, tapi sendirian. Kira-kira gimana? Yang konon nyari udara yang sejuk, suasana yang asri, tapi sendirian, celana lah kagak betah. Maka kebersamaanlah yang mengakibatkan kita betah. Insya Allah, syukur-syukur. Dari apa yang dimaksud dengan kebersamaan, Allah berikan segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, kita kembali dari aktivitas dan rutinitas kita yang hampir selama Ramadan, selama Lebaran. Inilah kesibukan-kesibukan yang ada, mudah-mudahan bisa menjadi pembuka dari aktivitas dan rutinitas kita dengan halal bihalal dan pengajian insya Allah. Karena di dalam halal bihalal ada doa keabadian, ada doa keabadian. Apa diantaranya doa keabadian? Panjang umur, murah rezeki. Panjang umur, murah rezeki. Allahu Akbar. Berarti kalau masih silaturahim nggak bakalan mati-mati. Ya kalau silaturahim lah, kalau agama ya mati, kan gitu bahasanya. Ini kata orang yang istilah bercanda atau gaul. Oleh karena itu tidaklah panjang sebagai pemula, tapi mulailah kajian kita, kelanjutan dari kajian-kajian terdahulu. Wabihi, dan dengannya Allah berkata oleh musannif, qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'ullaha, berdoalah oleh kamu akan Allah, wa antum, halnya bermula kamu, muqinuna, itu yang meyakinkan semua, bil ijabati, dengan ijabah atau dikabulnya doa. Wa'lamu, dan ketahuilah olehmu, annallaha, akan bahwasanya Allah Ta'ala yang maha tinggi oleh Allah, la yastajibu, itu tidak mengabulkan atau tidak menjawab oleh Allah, doaan, akan satu doa,
min qalbin ghafilin, dari hati yang lupa, lain yang lalai. Rawahu Tirmidzi, meriwayatkan akan hadis oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah, diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah subuh nan bahagia yang dimuliakan oleh Allah, terjemahan dan pengertian inilah hadis kelanjutan dari kajian terdahulu. Didiklah anak-anak kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai keluarga Rasulullah, dan mencintai Al-Quran. Karena sesungguhnya orang yang membawa Al-Quran ada di bawah au arasnya Allah. Itu semuanya sudah kita jalani selama bulan Ramadan, yakni membaca dan tadarusul Quran insya Allah. Bahkan sudah berulang-ulang khatam. Berapa kali khatam kemarin? Alhamdulillah sampai 30 juz. Ya kan, sampai 30 juz. Yang mudah-mudahan kalau boleh setiap tahun ada khatmul Quran minimal maksimal dihadiri oleh 30 orang, bahkan lebih dihadiri oleh 60.000 malaikat. Allahu Akbar. Makanya maaf kalau bisa setiap musola masjid di penghujung Ramadan ada istilah khatmul Quran. Gimana asal muhajirin? Ada bagi ayat khatmul Quran? Enggak ada. Haji Munajat Munir ada ya? Enggak ada juga. Karena dia hidayah, alhamdulillah. Mau dipenuh, alhamdulillah. Oleh karena itu dijadikan sebuah agenda, jadikan sebuah program. Ustaz Yasin ada khatmul Quran ya di asal muhajirin? Ada. Ya, gurunya mau gagasan beliau lah yang ada di masing-masing di mana kita singgah. Insya Allah menjadi satu alasan untuk menggapai rahmat Allah. Sebab apa? Turunnya 60.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah bagi orang yang hadir di acara khatmul Quran. Karena ujung Ramadan biasanya lagi sibuk mikirin takbiran, jadi jangan lupa itu. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini jadi satu agenda setiap akhir Ramadan. Jadikanlah momentum yang sangat istimewa. Kajian hari ini, berdoalah kamu kepada Allah, dan inilah yang disebut wawu haliyah, artinya halnya. Karena wawu haliyah menjadikan sebuah pernyataan doa kita dalam keadaan apa maka disebut wawu haliyah. Wa antum, halnya bermula engkau. Ini kalau dalam bahasa santri atau bahasa singkatnya adalah wawu aliyah. Dengan sendirinya kita paham, berdoalah kamu kepada Allah halnya, keadaan kita, baik secara pribadi atau tempatnya atau perantaranya atau perkumpulannya, keadaannya seperti apa? Jawabannya wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi keberadaan kita dengan doa yang dibaca, yakin dengan doa yang dibaca. Kira-kira kalau yakin doa yang dibaca, perantaranya apa? Mengerti dan mengetahui arti bacaan doa, barulah itu yang disebut yakin. Kenapa? Enggak ngambang, enggak sanksi apa yang dibacanya. Terlebih-lebih kalau boleh kembali kepada muqtadul zahiri wal hal, dengan keadaan. Nah, ini waktunya waktu apa? Lagi musim apa? Doa apa yang harus dibaca?
Berarti tahu waktu, tahu keadaan. Kalau kita makan belum sampai ke situ, yang penting Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selamatan lagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Terberangkat haji lagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi seakan-akan satu doa untuk macam-macam. Padahal kalau boleh paham, oh ini doa ini doa ini, paling tidak tahu makna dan tujuan itu doa, insya Allah berkati ijabah. Lebih daripada itu, ada di antara syarat-syaratnya doa. Maaf, mulut kita harus bersih. Mulut kita harus bersih. Kenapa? Bahwa istilah bahasa dalam keterangan yang lain, bahwasanya doa itu ibarat pintu yang terkunci. Pintu yang terkunci. Kalaulah ada pintu yang terkunci, harus dibuka. Alat pembukanya adalah gigi-gigi anak kunci, Pak. Gigi-gigi anak kunci. Kira-kira kalau kuncinya udah sobek, gimana kira-kira? Nggak bisa terbuka itu gembok. Kenapa? Karena anak kuncinya giginya ompong. Mohon maaf, bukan yang ompong giginya, bukan. Artinya giginya sudah tidak ada anak gigi kuncinya. Makanya gigi anak kunci adalah lidah, mulut yang mengucapkannya. Kira-kira mulut kita sudah bersih, udah gosok gigi, itu boleh. Kenapa? Maaf. Karena al-lisanu wasilatun lil ijabah. Lidah adalah perantara untuk dikabulnya doa. Terlebih-lebih bersih dari omongan-omongan yang kotor, makanan-makanan yang kotor. Ini menjadi satu alasan bahwa lidah kita, mulut kita harus bersih. Sudah bersih? Mudah-mudahan. Kalau kita makan masih sengketa, ya kan? Mulutnya masih sengketa. Makanya kalau untuk dijawab langsung Allahu Akbar. Makanya dalam satu riwayat, doa kita baru dikabul 40 tahun yang akan datang. Kalau 40 tahun yang akan datang, ngapain berkenan doa? Mudah-mudahan yang hari ini kita dapati adalah doa-doa orang tua kita. Makanya istilah doa di doa. Orang tua mendoakan anak-anaknya, kini kita jadi anak-anaknya, jadi bapak anak-anak kita. Doakan juga anak-anak kita. Insya Allah 40 tahun yang akan datang. Berarti kalau sekarang umurnya udah 50, 40 tahun yang akan 90 tahun yang akan datang. Masih hidup kira-kira? Inilah yang jelas bahwa mungkinuna bil ijabah. Kenapa? Karena Allah tidak menerima, tidak mengijabah doa dari hati yang ghafil. Artinya ghafil itu adalah bisa juga lalai, bisa juga lupa. Lalai dan lupa. Kalau lalai itu adalah pikirannya ngambang. Kalau lupa tidak tahu apa itu doa. Yang penting mah kita baca. Makanya dalam satu riwayat atau satu perkataan ulama, kalau yang dibaca berupa Al-Quran, doa tersebut kalaupun tidak mengetahui bahkan tidak tahu artinya, tetap menjadi ibadah, dikabul oleh Allah kalau doanya berupa bacaan Al-Quran. Tapi kalau doanya bersifat umum, bahkan termasuk wirid yang kita baca, nanti tidak bernilai ibadah, bahkan termasuk anggur-angguran. Ya misal kita dikasih wirid oleh seseorang, dibaca, baca kayak gitu sampai rumah, artinya apa? Tak tahu. Ya, ini termasuk anggur-angguran. Ya kan kadang-kadang kita nggak teliti artinya apa, nanya dengan orang yang memberikannya, ternyata inilah hanya bacaan wirid atau bacaan
doa yang kalau tidak tahu artinya tidaklah ada manfaatnya sebetulnya. Makanya apa yang diberikan, apa yang dibaca atau yang diterima oleh kita kudu tahu artinya. Tuh, makanya ayat kalau Al-Quran mungkin Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina dan seterusnya. Itu Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana dan seterusnya. Doa sepotong-sepotong udah apa? Makanya kalau dibaca semua lama insya Allah. Bahkan ini yang perlu dicermati oleh kita semuanya. Maaf bila perlu nada dan iramanya sesuai dengan apa yang dibaca. Ya bukan berarti kita ngeguruin, bukan berarti sokena. Bila perlu yuk kita coba dengerin doa-doa yang dibaca oleh imam-imam besar masjid Mekah dan Madinah. Lagunya Masya Allah santer begitu ya, santer. Makanya kita boleh ikutin dah. Jangan apa mau kita, jangan. Bila perlu diajak jamaah agar kiranya terbawa oleh alunan bacaan doa insya Allah. Ya. Kalau kita berdoa terus kita jadi seperti wah kayaknya apa namanya, kalau jadi ini kita begini, kita cancel lagi doanya gitu bisa. Kalau dan sekarang kita tidak meyakinkan doa kita ketika tapi kita berpikir doa kita wah ini kayaknya kalau begini begini mana kan dan beda doanya gitu. Doa mau di cancel. Ya artinya gini, maaf sesuai dengan harapan kita. Di antara doa itu macam-macam walaupun tujuannya sama. Contoh untuk doa keluarga, ya kan? Untuk doa keluarga ada yang dimuat dari Al-Quran, ada yang dimuat dari doa-doa yang selalu dibaca oleh para ulama. Disitulah doa kita kayaknya. Dan ada model yang lain. Atau mungkin dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan, silakan kita doa sesuai dengan kebutuhan. Butuhnya apa? Karena doa itu adalah peminta. Kalau minta berarti butuh. Bahkan kalau kembali kepada kewajiban kita berdoa, Allah sangat bangga kalau hambanya berdoa. Allah sangat murka kalau hambanya nggak mau doa. Itu termasuk panjang jodoh. Ya, Termasuk panjang jodoh. ilmunya itu termasuk dalam kekeluargaan. Ya, panjang jodoh itu ada jodoh rumah tangga, ada jodoh dalam partner usaha. Itu jodoh. Apa sih jodoh? Pasangan. Bab jodoh itu bukan cuma rumah tangga saja. Jodoh itu apa yang diinginkan, klub namanya jodoh. Itu termasuk hal-hal yang memang diharapkan oleh kita. Contoh dagang, kalau punya konsumen yang selalu ada, kira-kira jodoh bukan? Jodoh. Emang rezeki kalau nggak jodoh nggak kemana, insya Allah. Makanya peletlah jodoh kita. Ya peletnya dengan apa? Ya dengan doa kan gitu. Dengan doa insya Allah. Makanya Allah tidak menerima doa hati yang lalai. Ini kadang-kadang doa yang lamun kayak gitu. Jangankan yang doa yang amin ini pun lamun. Amin. Amin. Tapi di atas paha. Ini yakin ya kira-kira Pak? Bahkan adab-adabnya doa, tangannya diangkat kalau bahasa Nabi itu karena lengan baju Nabi itu gede, maka kaya-kaya ketiaknya kelihatan.
kaya-kaya ketiaknya kelihatan. Itu adabnya doa, saking butuh dan saking meriknya doa kepada Allah. Dulunya mah begini tuh. Jadi maaf kalau dilonggar, berarti kaya-kaya kelihatan ketiaknya tuh. Kita kadang-kadang ada gitu. Amin. Ini sebetulnya makruh, Pak. Ambil begini hukumnya makruh. Kalau makruh berarti dibenci sama Allah, kan gitu bahasanya. Ini mah kadang-kadang ya. Amin. Amin. Lah doa sewa. Ya kan? Maaf, Pak. Kok kenapa amin itu doa? Kalau boleh diartikan di makna istajib, kan itu di makna istajib. Makanya lah termasuk rutinitas santri kita, alhamdulillah. Amin amin ya rabbal alamin amin istajib doana amin amin ya mujibas sailin. Insyaallah itu tambah ngerti hati ya Allah. Emang modelnya banyak kan gitu. Ini doa yang selalu dikumandangkan oleh santri-santri di Hayatul Huda. Tapi sholat maghrib Jumat itu sholat tahlilan dan juga baca Yasin, doanya seperti itu. Tapi kalau dipasang sama bapak-bapak kayaknya kelamaan. Ya lama banget doa udah. Padahal inilah untuk menyatukan satu paduan, untuk meyakinkan doa kita dikabul oleh Allah. Lagunya enak. Amin ya amin amin ya rabbal alamin. Ada pojok itu namanya sambutan aja. Istajib doana amin amin mujibas sailin. Ya Allah, kabul ya Allah, jawab ya Allah. Bahkan dalam satu riwayat, doa itu mengetuk pintu rahmat Allah. Barang siapa yang sering mengetuk pintunya, lo kagak dibuka, kan gitu. Ini bahasa orang yang lagi nyeresetnya, Pak. Lagi ngerengeknya, ketuk pintu Allah, untuk pintu rahmat Allah dengan doa kita. Cuma jangan sembarangan pakai palu lagi ngetok. Lewat itu mantap pada jebol. Artinya dengan dijeritan yang berlebihan. Oke, bisa kita pakai motor nih. Kita bawa anak hati-hati itu. Yang kamu paham. Cuma kalau habis doa sholat pakai bahasa Indonesia kayaknya grogi kan gitu. Habis sholat pertama Allah bilang, ya Allah, aku datang kepada dengan mengharap kepada ya Allah. Ntar jamaah pada senyum di belakang. Tapi kalau maulidan mungkin bisa dengan bahasa yang kita langsung sampai, yakni bahasa Indonesia. Maaf, kayak dulu Agim kan awal-awal doa habis sedikit digunjing doa pakai bahasa ini, tapi ternyata pada ngikutin. Berarti itu termasuk doa yang langsung dipaham. Cuma kalau habis sholat jangan pakai bahasa Indonesia kan gitu. Kenapa? Nanti makmumnya apinya pada nyengir kan gitu. Sebetulnya nyengir juga nggak masalah, yang penting yakin hatinya. Bapak, Ibu dan Saudara, berdoalah dengan keyakinan kita bahwa Allah menjawab dan mengijabah permohonan kita, tapi dengan tata krama, dengan syarat-syarat sebagaimana yang sudah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Paling tidak awali doa dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat. Doa wa aslih li di dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
Soal